cuman pasukan pada pengen ngotot, pada pengen ngecamp di puncak kan, udah dia juga langsung astagfirullahaladzim, dikerjain kita no tadi itu. Iya bang, katanya. Nah dari situ bukannya malah dikasih jalan gitu ya, ini malah makin parah. dikasih jalan gitu ya, ini malah makin parah. Dari situ kita jalan, udah kan namanya udah dikasih jalan kan, baru tuh kelihatan jalan. Nah udah nyampe tuh di puncak bayangan. Di puncak bayangan ada satu pohon gede. Kalau yang udah kesana pasti tahu puncak bayangan itu. Nah kita berhenti di situ karena cuaca juga nggak mendukung pas itu. Hujan enggak, cuman anginnya gede, angin gede. Kita duduk berlima, bikin lingkaran bikin lingkaran berlima. Namanya udah hampir putus asa lah gitu kan, bikin lingkaran berlima. Akhirnya kita berlima itu zikir udah zikir apa itu sih. Dari zikiran itu ya mohon maaf ya, malah demit itu malah pada keluar. Gua udah langsung panik kan. Pertama itu dia kayak asap rokok dari pohon itu, asap rokok langsung blek ngewujud segede kebo. Gua di situ sempat pengen lari, cuman ditarik, ditahan digini sama si Eja itu. Nunduk kata dia, jangan ada yang ngeliat ke atas, nunduk semua zikir. Ada kan nunduk semua tuh zikir. Ya baru tuh di situ mulai ada kayak gangguan dari gangguan fisiknya tuh. Jadi si angin kenceng nih. Jadi yang namanya angin kan kalau emang satu arah dari kanan gitu kan. Kalau ini enggak, dia dari depan, push kenceng, dari belakang, push pinggir. Wah terus aja itu. Dari situ tuh udah mulai panik anak-anak, udah bikin ini, udah zikir semua, jangan ada yang ngeliat ke atas. Gue beraniin diri ngeliat ke atas, pas gue lihat, oh gila, ngewujud asli, kayak kuntilanak, cuman dia matanya gede, ya gede, warnanya merah matanya, cuman badannya putih. Itu dia putar daunnya di atas kita orang tuh. Oh berarti kata gue itu berarti tadi angin bukan sembarang angin, gue bilang, dari si makhluk ini. Akhirnya namanya ini kan udahlah kita nunduk zikir, benar-benar zikir itu busuk, hilanglah dia tuh, hilang. Baru kita pada berdiri, jalan tuh mulai jalan kan namanya jalur kan cuma satu gitu ya. Nah kita jalan nggak lama, si jalur ini ada 3, pecah jalur 3, set. Aduh, kata yang si Eja itu, emang si Eja ini di pasukan ini yang paling berpengalaman lah di antara kita orang, dia yang paling berpengalaman. Berhenti katanya, ntar dulu, kenapa bang? Lo lihat jalurnya, ada 3 nih bang, kemana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kalau kanan kan paling bagus ya, kita ambil ke kanan. Kok ini jalan makin turun? Harusnya kan kalau kita mau puncak makan naik, bukan turun. Kok ini makin turun ya? Terus kita jalan, nggak berapa lama, itu namanya pohon-pohonan pada nutupin jalan, nutup jalan. Akhirnya spontan kita lari kan, balik lagi ke atas. Si jalur cuma satu, tahu si jalur itu ke kiri, naik ke atas gitu ke kiri, melipir. Wah, gua nggak sempat. Di situ juga gue sempat gimana ya, putus asa juga, iya, capek, iya. Gue sempat nggak doa waktu itu ya, timbating nauzubillah min dzalik. Gue sampai nggak doa begini, ya Allah, kalau emang umur saya nyampe sini, saya minta satu, tolong ditemuin jasad saya. Gue nyampe nggak doa begitu bro, gila nggak? Saking lemesnya itu badan udah nggak karuan lah gitu loh. Sampai dalam hati gue ngomong begitu, ya Allah kan emang
Namanya di Salak ini bener-bener sih mistiknya kalau kata gua. Jadi jarang, maksudnya adalah sebagian orang yang nggak bisa ditemuin di Gunung Salak ini. Nah gue nggak mau nih kejadian kayak dia. Gue pengen nggak apa-apa lah, gue emang nyawa makan udah ada yang ngatur. Kalau emang nyawa gue emang nyampe sini, umur gue nyampe sini, gue cuma minta satu waktu itu, ditemuin jasad gue. Wow, nyampe kayak gitu gue asli. Juga akhirnya si orang beragama ini terus tuh jalan, gua berlima tuh sambil jikir-jikiran. Pokoknya tuh selama perjalanan itu jikir nggak putus. Tapi namanya gangguan itu benar-benar sama aja nggak putus juga. Jadi dari pas kita di puncak bayangan nyampe atas, nah si demit ini taunya ngikutin. Bisa. Iya, jadi dia mencolok nih dari satu pohon ke pohon lain. Kita berhenti, dia berhenti. Kita jalan, dia jalan. Cuman mungkin kita zikir kali ya, jadi dia nggak bisa ngedekat. Cuman dia main jarak jauh doang. Cuman ngewujud asli, ngewujud. Bukan bayang-bayangan lagi, bener-bener ngewujud. Gimana sih? Kalau anak di video-video itu kan ngewujud. Astagfirullahaladzim, katanya. Udah lah. Sempat juga ada gangguan dari makhluk-makhluk yang namanya kalau yang udah ke sono mungkin tahu ya, namanya pasar setan di sebelum puncak Salak. Ada sempat ketemu gua juga. Jadi kalau kita jalan, namanya hutan kan otomatis sepi. Tapi ini kenapa kayaknya rame, gaduh gitu, kayak orang lagi transaksi jual beli, apa itu orang lagi bawain apa. Cuman itu si mata nggak mau nengok, mungkin rasa takut juga kali kan. Akhirnya namanya mata nih kan ada rona matanya nih, apa nih kayak gitu, mungkin kan keliat lah kelibatan lo. Itu emang kayaknya rame banget, kayak orang lagi transaksi jual beli, kayak orang lagi ngedagangin dagangannya gitu kan. Cuman ya kita di luar logika gitu, masa sih di gunung ada yang jualan, maksudnya gitu kan nggak masuk logika banget. Cuman yang gua rasain begitu, pokoknya ini jalan rame banget. Dia nyampe berapa patok ya, sampai 3 patok lah kalau nggak salah. Iya, nyampe 3 patok baru tuh mulai nggak ada. Jadi udah mulai lewat situ tuh gangguan terus. Gua jalan sempet gua ngerasain, kata gua kok ini berat, kata gua berat. Sambil takut juga gua beraniin gua melihat ke belakang nih, kata gua berat amat kita kenapa gitu. Gua nengok lah ke belakang, taunya ada demit lagi ngegendong di carrier, di tas, lagi pada ini pegangan di mana sih gini tuh ngeliatin kita itu. Astagfirullahaladzim, betul-betul. Wah udah nggak layak bacot lagi, udah jalan terus gua pokoknya. Itu jalan cuman pandangan kita itu 2 meter juga nggak nyampe sih, deket apa nggak kelihatan. Jadi si teman ini kalau kabut ini bener-bener, jadi kita sempet berhenti lagi tuh, wah namanya kabut itu udah bener-bener nggak kelihatan. Kita di gunung itu mainin kode kita itu pakai senter. Jadi kita senterin, ini senter aja nggak tembus ke atas. Akhirnya gimana ya, bingung juga sih waktu itu. Udah namanya kalang kabut juga, udah pikiran udah kemana-mana sih. Kita mainin senter nggak bisa, kita teriak-teriak nggak ada yang nyaut. Perasaan gua tadi ditinggalin nggak jauh kata gitu kan. Wah tuh udah nggak beres ini. Udah jalan tuh, jalan, akhirnya ketemulah tuh si puncak ini. Nah nyampe puncak barulah gua kena tepar lah gua di situ, di puncak blok tepar. Gua tepar, udah kan langsung pasukan juga kan langsung nyamperin, langsung gotong gua bawa ke tenda. Di tenda tuh jam berapa tuh
sadar nggak sadar sih gue ya, lagi tidur juga, namanya habis pingsan kan, sadar nggak sadar itu di atas tenda ada yang tau nggak lu, kayak rem dikedot-kedot itu dari atas, Kayak didorong-dorong. ditondet, astagfirullahaladzim, betul gua masih aja ini kan dalam hati gua tinggal tidur lagi, namanya kayak gitu tenda goyang, yang lain kata gua nggak ada yang ngerasain apa gimana, kata gua kan Tapi yang lain tidur. tidur, yang lain pada tidur. Orang gue nyampe pindah tuh sekitar jam 1-an lah, jam 1 malam, kan lama banget tuh, gila. Gue cuman ditinggalin pasukan ya 2 menit lah, kok gue itu bisa ketinggalan. Gue nanya kan sama itunya pas paginya, cuman gue nanya, lu nyampe puncak jam berapa? Gue nyampe puncak jam 10:30 bang. Gila, cek waktunya hampir 2 jam. Gue bilang, kita kan, lu tahu kita cuman berhenti ngerokok doang, kok bisa lama begini ya? Bingung juga, kata dia itu. Lah udahlah, kata itu, jangan pikirin, yang penting mau kita selamat dari atas sini. Jadi si pas malam juga itu masih, pas gua tidur itu masih dikerjain sama si makhluk itu. Waktu sempat lilir ya, bangun itu si tenda di jok begitu, gua bangunin yang teman gua, nggak ada yang bangun. Akhirnya kan gua tetep ya apa sih, istighfar juga kan, astagfirullahaladzim, tetep aja itu malah makin parah. Akhirnya si frame itu saking beratnya beban kali ya, patah. Jadi si tenda ini kan ngebentuk begini, si akhirnya patah, udah gini sih roboh, tenda roboh itu ya. Dari situ udahlah tuh tidur, pagi lah bangun kan, barulah pada cerita, karena mungkin pas malam suasananya lagi chaos kan, nggak mungkin lah cerita. Jadi begitu pasukan yang berlima ini nyampe juga nggak ada yang cerita sama sekali, langsung masuk tenda, dikasih makan, udah katanya itu. Masih paginya ini baru cerita sambil nikmatin alam lah segitu di Salak itu. Taunya di puncaknya itu, setahu gua ya, si puncak Salak itu sebelum Sukhoi, kalau nggak salah ya, sebelum Sukhoi itu masih lebat puncaknya, masih banyak pohon-pohon, jadi nggak bakal dapat view apa-apa kalau di Salak itu, setahu gua. Nah pas gua ke situ udah botak, udah nggak ada pepohonan, mungkin bekas evakuasi Sukhoi kali ya, bekas evakuasi, jadi dibotakin lah tuh si puncak. Baru tuh kelihatan lah view lumayan kan. Akhirnya kita jalan-jalan sekitaran puncak, melipir, nggak tahu ada makam, nggak tahu petilasan, nggak tahu makam. Pokoknya ada dari puncak kita ke kanan ada kayak bathtub buat mandi, itu ada. Gua nggak tahu deh tuh si bathtub itu dari mana, gua nggak tahu dah. Pokoknya ada bathtub, ke kanan lagi sedikit turun ada makam situ satu. Itu nggak tahu makam petilasan, nggak tahu makam ada jasadnya ya, mungkin petilasan kali ya, kayak gitu sih. Udah kita dari situ biasa masak makan, turun sih nggak ada yang janggal, soalnya kita nyampe bawah juga sore sih. Mungkin yang paling kuat mensisnya itu yang malam tadi tuh. Jadi si Gunung Salak ini sebenarnya keren, gua bilang tuh keren, puncaknya juga keren, treknya juga mantap, gua bilang. Terus kalau dari air juga, wah pokoknya jangan takut kehabisan air kalau di Gunung Salak ini. Jadi gimana ya, lumayan bagus lah gua bilang. Jadi dia itu kalau kata sajian mah itu dia sajian komplit. Jadi dia main airnya ada, main kawahnya ada, terus buat ekstrim-ekstriman yang kayak treknya juga dapet. Dia pakai komplit lah kalau kata gue sih Gunung Salak ini. Itu aja kali ya, segitu aja kali ceritanya. Karena pas pulangnya sih emang nggak ada yang aneh, soalnya namanya turun kan kita ngebut, turunnya kan nggak ada kejadian apa-apa, kita turun
siang nyampe bawah tuh udah sore, jadi udah nggak ada kejadian apa-apa lagi sih. Tapi intinya sih kalau kata gue satu, namanya di gunung, satu apa ya, jangan sesumbar. Dua, kita harus menghargai apa yang ada di situ. Ya minimal kita mengucap salam lah, satu. Itu penting itu kalau kata gua. Jadi namanya kita bertamu ke rumah orang, namanya kita kan muslim ya. Walaupun kita nih main misalkan ke rumah orang nih, kita main masuk aja gitu. Mungkin kan si tuan rumah juga nggak bakal senang loh. Nggak amat nih orang, nggak sopan amat nih orang. Mungkin kalau kita ya assalamualaikum, numpang-numpang atau gimana, mungkin kan oh ini sopan kan gitu. Ya dia sih kayak gitu kalau kata gua. Jadi banyak juga sih pelajaran yang gua dapat di situ. Dan satu lagi yang bikin gua ini tuh, gua nyampe najar sih di situ. Gua janji, gua bilang gua najar nggak bakal gua balik lagi ke Gunung Salak. Kapok gua asli ke Gunung Salak. Cuman Gunung Salak doang ya. Kalau yang lain masih pengen naik. Kalau Salak up dulu. Ayo nak Salak up. Lu tau lah cerita gua bilang gitu kan. Kalau ada yang ngajak gitu, tau lah lu cerita gua. Nyampe pingsan gua di atas kan gitu bilang. Kalau gua sebenarnya juga kangen sama Gunung Salak ini. Cuman gua udah kemakan sama najar gua nggak bisa. Maksudnya gue bisa aja nih ke sono berangkat, takutnya nih kejadian yang lebih parah. Gue mikirnya ke situ sih, Trauma lah ya. intinya trauma lah satu. Terus juga udah janji juga, udah najar, mungkin Udah nih. udah segitu aja kali ya. Ada Oke bro, ceritanya cuma sampai segitu aja. Video selanjutnya. nanti kita bikin episode lagi. Iya, episode. Jadi- Gunung-gunung mana lagi nih ceritanya nanti? Ntar kita bikin yang di cerita Gunung Cermek Gunung Cermek. ya. Oke, ditunggu aja videonya. Sebelum itu yang belum subscribe lah. Like. Oke. Thank you.